wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Dewanti dan di sini saya akan mengangkat topik untuk pidato saya, yaitu remaja Indonesia yang krisis moralitas. Seperti yang kita tahu, sebelum masa pandemi ini, Indonesia mengalami atau remaja Indonesia banyak mengalami kekerasan, mulai dari perilaku mereka sendiri hingga kekerasan terhadap diri mereka sendiri. Menurut data UNICEF, pada tahun 2016 lalu, kekerasan terhadap remaja Indonesia diperkirakan mencapai 50%. Dan semua orang pasti tahu bahwa moralitas itu merupakan standar atau nilai acuan atau pedoman yang digunakan oleh seseorang untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan semestinya. Selain kekerasan, perilaku menyimpang atau seks bebas juga terjadi dalam remaja. Perilaku yang menyimpang ini mengarah terhadap pergaulan dan kurangnya pendidikan yang mereka alami atau kurangnya perhatian orang tua, sehingga mereka menjadi brutal dan mereka haus kasih sayang, dan bagaimana cara mereka untuk mendapatkannya itu. Menurut penelitian studi kependudukan dan kebijakan PSKK UGM, tingkat kenakalan remaja ini atau tingkat remaja yang hamil mencapai atau melakukan upaya aborsi sebanyak 58%. Tidak hanya itu, penggunaan narkoba, miras, dan hal-hal lainnya itu banyak digunakan atau banyak dilakukan oleh generasi muda, dan berbagai hal lainnya yang memperburuk keadaan moral remaja saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa kenakalan remaja terjadi karena pengawasan atau pendidikan kepribadian yang kurang dari orang tua. Lalu apa yang terjadi jika kekerasan ini tetap berlanjut? Dan siapa yang bertanggung jawab? Masih ingatkah Anda tentang kata-kata milik I.R. Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia, yang mengatakan dalam pidatonya bahwa beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncang dunia. Masih ingatkah Anda tentang kata-kata itu? Kata-kata tersebut merupakan pidato milik I.R. Soekarno atau Presiden pertama Indonesia pada tahun 1966. Dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa remaja Indonesia merupakan fondasi awal atau fondasi yang guna untuk memajukan bangsa dan merupakan calon penerus bangsa, di mana masa depan negara ada di tangan mereka, dan kelak salah satu penerus bangsa atau salah satu presiden Indonesia berasal dari mereka juga. Kaum remaja saat ini senang sekali meniru dan mencontoh hal-hal yang ada di sekitar mereka, termasuk dengan apa yang sedang trending saat ini. Dan semua itu didapatkan dari orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar atau pergaulan yang tersaji di depan mereka, sehingga membuat remaja saat ini lebih suka mencontoh. Seperti yang saya kutip di tribunnews.com, ada berita yang membahas tentang seorang remaja atau seorang siswi SMP atau SMA yang membunuh seorang balita karena terinspirasi dengan film. Dan mayat dari korban tersebut atau balita tersebut disimpan di dalam lemari, dan motif pembunuhannya itu karena melihat film dan ingin mempraktekannya. Saat itu dia sering sekali untuk melihat film-film yang berbau kekerasan, horor, dan trailer, dan dari situ dia menggambar sketsa bagaimana cara dia membunuh korbannya, bagaimana dia nanti membunuh korbannya. Dan saat dia melakukan itu semua, orang tuanya tidak ada di sekitarnya, sehingga tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Pada saat hari yang tiba, dia mengajak tetangganya yang masih balita tersebut untuk ke rumahnya, dan saat itu dia memberikan mainan kepada tetangganya tersebut
dan menjatuhkannya ke dalam bak mandi. Dan anak kecil tersebut disuruh oleh remaja tersebut atau anak tadi untuk mengambil mainan yang terjatuh dalam bak tersebut. Pada saat anak atau balita tersebut mengambil mainannya, maka anak tersebut mencelupkan kepala anak balita tersebut ke dalam bak atau ke dalam bak mandi sampai tidak bisa bernapas atau meregang nyawa dalam situ. Setelah meninggal, maka anak balita tersebut dibawanya atau ditaruhnya di belakang lemari pakaiannya dan dikunci. Mengapa hal ini tidak terjadi atau mengapa hal ini tidak sampai ketahuan? Itu karena pada saat itu rumahnya sedang kosong, di mana orang tuanya sendiri, yang bapak dan ibunya itu, beliau bekerja dan tidak tahu bahwa hal itu akan terjadi, sehingga anak tersebut bisa melakukan itu. Dan bagaimana kasus ini bisa terungkap? Itu karena anak tersebut melarikan diri atau memberitahukan kepada polisi atau menyerahkan diri kepada polisi dan mengatakan bahwa dia telah membunuh seorang anak. Pada saat itu polisi tersebut tidak percaya, karena mengapa siswi SMP atau SMA tersebut bisa membunuh seorang balita. Tapi setelah dicek ke rumah pelaku tersebut, ternyata benar adanya apa yang dikatakan tentang pelaku tersebut. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa semua hal ini bisa terjadi jika orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak tersebut. Bahwa orang tua juga bisa mengajarkan tentang kepribadian dini sehingga bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi. Menanamkan ilmu-ilmu agama dan bisa memperdalam ilmu agama sehingga bisa mencegah atau bagaimana menguatkan iman anak tersebut dan takut akan hal-hal yang di luar kendali mereka. Guru serta pihak sekolah juga tidak luput dari faktor pengembangan ini. Selain kedua pihak tersebut, yaitu pihak orang tua dan pihak guru, pihak pemerintah juga wajib untuk meningkatkan atau mendukung dan mengembangkan bakat-bakat kemampuan mereka dengan cara menyelenggarakan pendidikan berbasis agama atau kepribadian sejak dini. Dan seperangkat dengan negara, aturan atau hukum yang berlaku harus mampu memberikan pencegahan dan sanksi agar remaja tersebut tidak berada atau tidak menyimpang dari apa yang ada atau tidak menyimpang dari asusila dan dapat diatasi dengan benar. Menurut saya pada saat ini tuh pihak pemerintah diwajibkan untuk memberikan sanksi yang lumayan berat dan diharapkan juga memberikan edukasi sejak dini bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepribadian dengan baik, dan itu bisa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan terlebih dini kepada atau memberikan sosialisasi terhadap guru mereka, orang tua mereka, serta mereka itu sendiri, sehingga mereka bisa tahu bagaimana cara untuk mencegah agar hal-hal itu tidak terjadi. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kenakalan atau kurangnya moralitas itu terjadi karena faktor utama atau faktor-faktor lain yang merupakan faktor yang bisa memicu terjadinya hal tersebut. Salah satunya adalah pergaulan, faktor pergaulan atau faktor kurangnya peran orang tua sebagai orang terdekat dan dapat memberikan dan mengajarkan hal-hal baik kepada anak-anak mereka. Dan menyisihkan waktu setiap hari agar orang tua bisa mengetahui perkembangan anak tersebut dan bagaimana cara beliau untuk mendidik anak tersebut agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Membangun kedekatan antara orang tua dan anak juga merupakan faktor yang penting, di mana hal itu merupakan faktor yang mendasari bagaimana anak kita akan tumbuh kelak, atau bagaimana cara kita mendidik anak tersebut hingga menjadi orang sukses dan menjadi orang yang benar, atau
orang yang bisa membangun bangsa dan bisa menjadi pemimpin bangsa. Itu tergantung dari orang tuanya masing-masing dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan, mengapa saya sebutkan bahwa ini penting? Itu karena faktor lingkungan itu bisa terjadi atau bisa membawa dampak negatif kepada anak kita atau kepada remaja, dan bisa membawa faktor positif kepada remaja tersebut. Itu tergantung bagaimana cara kita memberikan atau membatasi remaja atau anak kita untuk bergaul dan memberitahu mereka bagaimana, atau memberitahu mereka hal yang baik dan hal yang buruk, apa yang harus ditiru dan apa yang tidak harus ditiru. Faktor televisi juga itu mempengaruhi bagaimana cara pola pikir anak kita untuk berkembang. Seperti apa yang dilihat, seperti apa yang saya bicarakan tadi, bahwa anak-anak atau remaja sering sekali untuk melihat atau menonton apa yang disajikan di depan mereka, dan itu juga merupakan tontonan. Kita sebagai orang tua harus bisa untuk mengendalikan atau memberitahukan mana yang baik dan yang benar, dan pihak televisi atau pihak yang lainnya itu diwajibkan atau diberi arahan untuk menayangkan apa saja yang pada saat jam berapa saja anak kita bisa melihat atau anak kita tidur, dan pihak televisi seharusnya sudah mengerti itu. Bagaimana kalau anak kita terlalu banyak melihat film luar negeri yang berbau kekerasan, atau sinetron yang terlalu alay, atau musik-musik yang tidak terlalu disukai, atau percintaan mungkin, itu bisa mendasari bagaimana pola pikir seorang anak yang bisa merubah kepribadian mereka, dan salah satu itu juga merupakan faktor penting. Untuk itu, kita sebagai pihak remaja juga diwajibkan untuk membentengi diri dan harus memperbaiki diri dengan membatasi pergaulan bebas, mengurangi kegiatan-kegiatan yang berlaku negatif, atau agar tidak mengikuti arus pergaulan yang buruk maksud saya. Setelah itu, kita juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif, di mana itu bisa meningkatkan kepribadian kita menjadi lebih baik dan mengetahui menambah wawasan kita menjadi lebih jauh. Mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat, belajar serta masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal ini terjadi. Jika generasi muda seperti kita rusak, maka siapa yang akan membangun bangsa? Jika generasi seperti kita hancur, maka fondasi awal dari suatu negara atau suatu negara yang kita impikan untuk menjadi damai, maju, dan masih banyak lagi, itu tidak akan bisa tercapai atau tidak bisa terwujud. Maka dari itu kita harus memperbaiki diri. Kita harus bisa membatasi diri agar tidak melakukan hal-hal tersebut dan tidak sampai melakukan hal-hal tersebut. Seharusnya otak kita itu harus bisa berkembang. Bagaimana cara kita untuk membatasi diri atau tidak melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara kita untuk tetap belajar, dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan bangsa, itu bisa kita pikirkan mulai dari diri. Tidak hanya harus dari orang tua. Meskipun orang tua kita kurangan atau meskipun orang tua kita sibuk dengan bekerja, seharusnya kita masih bisa berpikir positif dan mengambil sisi positif bahwa kedua orang tua tersebut bekerja karena untuk mencukupi kebutuhan mereka atau kebutuhan kita, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Dan semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Seharusnya kita belajar tentang itu. Jika generasi kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, itu semua bisa melakukan hal manfaat dan bisa meraup prestasi yang banyak, maka hal itu bisa meningkatkan atau memajukan negara. Bagaimana hal itu bisa? Itu karena
prestasi yang kita dapat bisa menambah atau bisa menambah nama baik negara dan meningkatkan nama baik negara. Dimana jika prestasi yang kita dapat merupakan prestasi nasional, internasional, ataupun desa atau kecamatan, itu bisa merupakan menjadi pondasi awal bagaimana cara kita menjadi go internasional dan mengembangkan nama baik atau memberikan cap yang baik kepada negara Indonesia. Tidak menutup kemungkinan jika kita mendapatkan prestasi yang lebih, maka itu bisa menjadikan negara kita atau negara kelak yang akan kita pimpin menjadi negara yang maju dan damai. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.